anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. 91,1 FM Radio Robbani, merajut ilmu dan peradaban generasi Robbani dimanapun antum berada, yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala bentuk nikmat dan juga rahmatnya kepada kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon salawat ini selalu bisa bersambung hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada orang-orang yang tentunya istiqomah di atas ajaran dan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat nanti. Taib generasi Robbani dimanapun antum berada, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwani wa akhwati fiddin. Kita kembali di kajian keilmuan bersama guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCM Hafizahullah Ta'ala. Kita di pertemuan ke-6 untuk kesempatan hari ini masih membahas model komunikasi ayah dan anak dalam Al-Quran, masih seputar Nabi Yakub alaihissalam dengan anaknya, dialog model komunikasi Nabi Yakub dengan anaknya. Insya Allah nanti akan dijabarkan oleh Ustadz seperti apa dan bagaimana. Antum bisa bertanya di akhir sesi di 081273335531 melalui telepon langsung ataupun pesan singkat di layanan WhatsApp. Antum bisa menyimak siaran kita live di laman Facebook di Radio Robbani 91,1 FM, di laman pribadi Ustadz dan juga di Kampar Mengaji. Taib generasi Robbani dimanapun antum berada, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja kepada lanjutan pembahasan kepada Ustadz. Kita persilakan, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wa sallallahu salama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin wal hadirat minal muslimin wal muslimat, saudara-saudari, ikhwani wa akhwati fid din, para pendengar Radio Robbani 91,1 FM, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan di pagi yang penuh berkah ini dalam kajian keislaman kita, pembahasan yang terkait dengan model-model dialog atau komunikasi antara ayah dan anak di dalam Al-Quranul Karim, yang kita harapkan bersama ketika model-model ini sudah kita pelajari, kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita dan kita bisa melakukan bentuk komunikasi-komunikasi yang efektif, yang memberikan pengaruh kepada jiwa dan perubahan positif pada anak-anak kita. Dengan belajar kepada sumber terbaik dan sumber ilmu yang jernih, Al-Quranul Karim, dan dari tokoh-tokoh yang telah Allah sebutkan di dalamnya, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah dan bisa melahirkan anak-anak, generasi-generasi yang penyejuk mata kita. Kemudian kita tak lupa pula kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahli bait, keluarga-keluarga beliau, dan para sahabat-sahabatnya serta kaum muslimin yang senantiasa istiqamah di jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita masih melanjutkan model dialog Nabi Yakub alaihissalam dengan anak beliau. Pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan yang ketiga lebih kurang, itu kita sudah bahas bagaimana dialog Nabi Yakub dengan Yusuf ketika Yusuf alaihissalam bermimpi. Kita sedikit akan melanjutkan, mengambil ibrah dari dialog antara Nabi Yakub dan Nabi Yusuf ketika terjadi mimpi anak beliau Yusuf kemudian menceritakan mimpinya kepada ayah beliau.
Hal ini dijelaskan oleh Al-Quran di dalam surat Yusuf, ya, dalam surat Yusuf ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya bahwa ketika Yusuf berkata kepada Yakub alaihissalam, ya, wahai ayahku, ya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepada aku. Pada ayat yang mulia ini dapat kita ambil kesimpulan dan pelajaran yang mahal darinya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pemuda ini, pemuda yang suci ini, sebuah anugerah yang besar, nikmat yang sangat agung. Dan Nabi Yakub alaihissalam selaku ayah telah melihat tanda kehebatan dan kemuliaan Yusuf, ya, sejak putranya masih kecil. Kelak dia akan menjadi orang yang besar dan mulia. Keluarganya akan berkumpul hormat padanya. Artinya memang akan menjadi orang-orang hebat. Namun saat ini Yakub alaihissalam mengetahui bahwa persaudaraan di antara 12 saudaranya itu tidaklah harmonis. Yang mengetahui itu, ini dijelaskan oleh Al-Quranul Karim, ya, sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada surat ke-12 ayat 8, ya, bahwa ketika mereka berkata kepada saudara-saudaranya, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya itu Benyamin lebih dicintai oleh ayah kita. Ini perasaan hati yang ada pada saudara-saudaranya, ya, ketika Yusuf dan Benyamin lebih dicintai oleh ayah kita, padahal kita ini adalah usbah, kita ini adalah kelompok yang besar, kelompok anak yang banyak. Artinya ini jika dibandingkan 2 orang bersaudara, kita ini 10 bersaudara. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Ini prasangkaan yang ada pada 10 saudara Yusuf alaihissalam. Nah, Yusuf dan Benyamin secara keluarga, secara keturunan, dia satu ibu. Berbeda dengan 10 saudara-saudaranya yang lain tadi. Rupa-rupanya ternyata dalam hati saudara-saudara Yusuf alaihissalam terselip perasaan iri di dalam hatinya, yang kemudian menjerumuskan mereka dalam sebuah persengkongkolan, dalam sebuah misi buruk, dalam kesepakatan ingin menjerumuskan, bahkan membunuh Yusuf dan membuang mereka ke sebuah tempat, ya, sehingga ayahnya berhenti untuk menyayangi Yusuf alaihissalam. Nah, oleh itu ikhwani, hal ini diceritakan Allah dalam surat Yusuf ayat yang ke-9. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Nah, hal ini sungguh telah diperkirakan oleh ayahnya. Firasat ayah itu benar, ya, karena ayah mengenal watak-watak anaknya sejak kecil, baik putra-putranya masing-masing dari anak-anak. Ayahnya mengetahui, Yakub mengetahui. Maka dari itulah jauh dari sebelum tragedi persengkongkolan itu, saat kecil Yusuf mengisahkan mimpinya, sang ayah sudah berpesan, wahai anakku, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik, jangan engkau ceritakan mimpimu ini terhadap saudara-saudaramu. Ya, karena Yakub mengetahui bentuk-bentuk perasaan iri yang ada di saudara-saudaranya. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagi manusia. Nah, dalam kisah ayat la taqsus ru'yaka ala ikhwatik ini, kalau seandainya anak Yusuf ini, ya, tidak anak yang baik, tidak anak yang bisa sami'na wa ta'na, maka dia akan berkata, kenapa saya dilarang oleh ayah saya? Kenapa saya tidak boleh menceritakan itu kepada saudara-saudara saya? Dan kenapa itu akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul di benak Yusuf alaihissalam. Namun di sini Yusuf seorang anak yang taat, yang ketika ayah melarang maka dia tidak menceritakan hal itu kepada saudara-saudaranya. Ya, baik. Apa pelajaran yang bisa kita ambil ikhwani wa akhwati fiddin? Ya, ini kita harus dalam kehidupan ini siap menerima kabar baik, ya. Siap menerima kabar baik, ya. Terkadang kita
beranggapan bahwa semua orang lebih suka mendengar kabar baik daripada kabar buruk. Ini Yusuf memberikan pelajaran kepada kita ya, bahwa siap menerima kabar baik, bahwa tidak semua orang yang mendengarkan kabar baik dan jangan kita mengira bahwa semua orang lebih suka atau semua orang lebih suka untuk mendengar kabar baik daripada kabar buruk. Ternyata tidak semuanya siap. Dan yang penting bukanlah suka atau tidak suka dalam beritanya, tapi melainkan siap atau tidak siap. Terkadang dalam kehidupan kita ikhwani, ya, ada berita-berita yang tiba ke kita, yang sampai ke kita. Ada berita memang mengembirakan, tapi ada kala beritanya membuat kita kaget. Dalam posisi ini, sikap yang baik adalah kita harus yang ada adalah kita harus siap menerimanya. Kesiapan itulah bentuk kesabaran dan ketakwaan kita. Sedangkan ketidaksabaran dan ketakwaan adalah bentuk ketidaksiapan kita. Bahwa sekali lagi apapun berita-berita ikhwani, kita harus berusaha untuk siap ya. Bisa jadi berita keberhasilan anak kita ya, berita mungkin tidak sesuai dengan program dan keinginan kita dan seterusnya. Maka ini harus kita ambil pelajaran. Ketika Yusuf dilarang untuk menceritakan apa yang dialaminya, maka Yusuf siap. Yusuf siap tidak menceritakan itu kepada saudara-saudaranya, sebagaimana dia dilarang oleh ayahnya. Oleh itu ikhwani, ya, bukankah kita melihat orang-orang yang kaget menerima kabar bahwa dia memenangkan puluhan juta hadiah atau mendapatkan warisan yang banyak luar biasa? Kemudian akhirnya dia berpoya-poya menghabiskan hartanya yang tidak semestinya. Ya, maka sungguh ya, hal itu semua merupakan pemborosan, dan sungguhnya berbuat boros itu adalah saudara-saudaranya syaitan yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwani wa akhwati fiddin, bukankah kita pernah mendengar kisah si botak, si buta dan si kusta yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit yang dideritanya dan diberikan modal berupa hewan ternak. Namun ketika mereka menjadi orang kaya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketiganya dengan malaikat yang menyerupai kondisi mereka dulu waktu sakit, yang datang meminta-minta. Ternyata mereka ingkar, mereka lupa, mereka tidak bersyukur kepada Allah, kecuali sebuta yang bersyukur atas apa yang telah Allah berikan, dan kemudian dia bersedekah kepadanya. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, sikap yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan apapun kabarnya, maka kita harus berusaha untuk tetap berada di dalam kebaikan. Ya, kalau berita baik, kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Namun kalau beritanya buruk, maka kita tetap berucap alhamdulillahi ala kulli hal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah makhluf li khairan, ya Allah ma'jurni fi musibati hazihi wa khluf li khairan min. Kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, ya, ganti dari apa yang diambilnya, dan kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Perlu kita cermati pula bahwa tidak semua kabar baik itu selalu membuat orang penerimanya menjadi baik. Nah, ini perlu kita ingat. Tidak semua kabar baik yang sampai kepada kita otomatis membuat kita baik. Namun juga tidak membuat kita secara otomatis menjadi buruk. Hal itu sangat tergantung kepada kesiapan jiwa. Ya, tergantung kepada penerima, bagaimana jiwa penerima berita itu. Ikhwani, demikian pula dengan kabar yang tidak baik, tidak serta-merta akan membawa dampak buruk pada jiwa seseorang, meski juga tidak membuat dia menjadi orang baik. Tidak dapat kepastian. Lagi-lagi ini kembali kepada kejiwaan masing-masing, bagaimana kesiapan diri masing-masing, bagaimana menghadapi itu semua. Jadi yang perlu kita pahami dalam konsep ini, bahwa berita baik adalah sebuah nikmat, dan berita buruk belum tentu itu semua adalah malapetaka. Tapi bisa jadi dengan berita yang tidak baik itu sampai kepada kita akan mendatangkan kebaikan pada jiwa kita, pada diri kita. Maka itulah Nabi SAW mengatakan ajaban li amril mu'min.
sungguh mengagumkan perkara orang beriman itu. In asabatu dharra sabar wa in asabatu sara syakar fa huwa khairul lah, la yamliku dzalika illa mu'min. Semua tidak akan dimiliki kecuali orang-orang beriman. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Agama ini menuntut kita untuk melakukan dua hal. Yang pertama adalah kita mesti bersyukur, ya, kita mesti bersabar seperti apa yang telah disebutkan di dalam hadis Nabi SAW tadi. Bila mendapatkan kebaikan dia bersyukur, dan bila dia mendapatkan keburukan kita mesti bersabar. Ya, inilah yang dipandu oleh agama kita. Terus bagaimana kita menerapkan hal ini dalam kehidupan kita? Teori hadis Nabi SAW memandu kita untuk bersyukur dan bersabar. Ya. Nah, lalu bagaimana kita mengaplikasikan dua nikmat atau dua sikap yang mulia ini dalam kehidupan kita? Nah, ikhwani wa akhwati fiddin, di dalam keluarga kita seringkali kita mendapatkan kabar gembira. Ya. Kalau anak mulai pandai mengejahi-jahi, ya, sementara usianya masih kecil. Tahanlah dulu kegembiraan itu, ikhwani. Ada hal yang ingin saya sampaikan dalam petikan ini. Ketika anak kita selesai pada pembahasan atau menghafal ayat surat-surat pendek, atau anak kita sudah menyelesaikan juz 30 atau menyelesaikan 5 juz di belakang, ya, misalnya. Nah, kegembiraan kayak gini, kegembiraan. Tapi apa yang harus kita lakukan dari sikap ini, ikhwani? Ya, saya katakan, tahan dulu kegembiraan ini. Janganlah kita buka tabirnya pada alam semesta ini dulu. Semisal dengan, alhamdulillah bu, sekecil sudah bisa mengaji padahal baru 2 tahun dan 3 dan atau setahun setengah seterusnya. Tahan dulu kegembiraan itu, simpan di hati kita, dan rasakan ketenangan hati kita itu. Ikhwan wa akhwati fiddin, apa motivasi kita untuk menceritakan ke orang lain? Ya. Terkadang kita tidak sempat untuk melewati satu hari kecuali berita-berita itu sudah kita taburkan di dunia-dunia maya kita. Saya bukan berarti mengharamkan, tidak, tetapi ada hal yang ingin saya tekankan di sini. Ya, terkadang apa yang kita buat itu bukanlah mendatangkan kebaikan-kebaikan untuk kita, bahkan justru itu akan, ya, membuat dan memalingkan kita kepada keburukan. Ya. Di mana nikmat-nikmat yang kita dapat itu, ya, kita harus berusaha untuk menyimpan. Dan bahkan sering kali kita lihat di dalam konsep pendidikan kita hari ini, ya, saya katakan di berbagai lembaga-lembaga, baik itu di tingkat MDA dan sederajat dan yang lainnya, misalnya, ketika anak-anak kita memiliki sudah menyelesaikan atau mengkhatamkan Al-Quran, misalnya mengkhatamkan Al-Quran, ya, kemudian mereka akan diadakan haflah besar-besaran, turun ke jalan diiringi dengan mesin band, ya, dan seterusnya. Saya katakan kepada teman-teman, kawan-kawan pengelola dalam lembaga-lembaga dimanapun berada, dan kepada kita para wali santri, orang tua dari anak-anak, melihat dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang jernih, apakah kegembiraan ketika anak kita selesai, ya, misalnya khatam membaca Al-Quran, atau yang lazim disebut dengan khataman Al-Quran, atau misalnya ketika anak kita selesai menyetor juz 30-nya, apakah layak kita lakukan hal-hal yang seperti itu, ataukah kita harus menajamkan rasa syukur kita, kemudian kita lakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Saya ingin katakan, janganlah tenggelam dengan euforia, ya. Semisal mengumumkan di media sosial dan seterusnya,
mengikut sertakan anak-anak kita pada perlombaan-perlombaan ini dan itu, mengira itulah hal yang besar ketika anak kita menghafal Al-Quranul Karim, membuat menyangka bahwa kemenangan itu adalah bukti dirinya telah berjalan lurus di jalan Rabb-Nya. Saya katakan ayah bunda, anak-anak kita itu kalau bisa kita bahasakan dengan bahasa tumbuhan, anak kita itu ibarat tunas. Usianya masih kecil. Usianya masih kecil. Prestasi-prestasi yang didapat khususnya dengan Al-Quranul Karim adalah prestasi yang masih awal-awal. Di masa tunas jangan dibebankan dengan perbuatan-perbuatan yang berat. Masa tunas jangan ditugaskan kepadanya perkara-perkara yang besar. Nanti tunas ini, ya tunas yang baik ini, tunas yang bagus ini akan layu dan akan mati sebelum masanya. Anak kita masih dalam kondisi tunas. Usianya masih kecil, belum faham dengan apa yang dia lakukan itu. Kita khawatir dengan apa yang kita lakukan itu akan merusak semangat dan merusak kondisi-kondisi anak kita. Bahwa anak kita harus kita jaga dan harus kita pelihara. Jangan sampai kita larut dalam euforia yang begitu melampaui batas-batas syar'i kita. Ikhwani, saya ingin bertanya kepada diri dan kita semua. Mari kita lihat, apakah hal itu tujuan dari pendidikan kita? Apakah ketika anak kita masukkan ke sebuah lembaga, kemudian dia kita hadirkan ke sebuah perlombaan-perlombaan besar? Sekali lagi saya katakan, saya tidak mengharamkan musabaqah untuk hifzul Quran dan seterusnya, tidak. Tapi ada hal-hal yang mesti kita jaga pada diri anak-anak kita. Karena saya menemukan ada seseorang yang berkata, Ustaz, di tempat Ustaz itu ada bisa tidak menjamin anak saya hafiz dalam 1 tahun. Saya ingin ikutkan anak saya ikut nanti Ramadan tahun depan itu musabaqah hifzul Quran di sebuah lembaga stasiun televisi. Wah, ini niatnya sudah berbeda, teman-teman. Apakah tujuan pendidikan kita itu ketika kita menyekolahkan anak kita didik dia, kemudian kita harapkan dia menjadi seorang hafiz Al-Quran? Apakah tujuan kita anak kita ini akan ditepuk tangan oleh orang lain atau disorak-sorakan oleh orang lain dalam kegembiraannya? Karena ujian syuhra itu ujian yang berat. Ketika anak kita masih tunas dan diuji dengan hal yang seperti itu, maka ini akan merubah jiwa dan karakter anak kita nantinya. Bukankah dalam banyak hadis Nabi ancaman-ancaman bahwa yang akan pertama ditukikkan, dicampakkan mukanya ke dalam neraka bukanlah amal-amal sederhana ahlul Quran, mereka-mereka yang menghafal Al-Quran, tapi ternyata qari'ul Quran, mereka-mereka yang membaca namun bacaan itu bukan hanya untuk Allah Azza wa Jalla dan lain sebagainya. Oleh itu mari kita pendam kegembiraan itu dan kita rasakan di dalam kehidupan kita, dan jangan terlalu mudah untuk kita bereforia mengumbar-umbar itu semua di media sosial sehingga anak-anak kita terfitnah dengan tujuan yang tidak baik. Tujuan kita untuk mendidik anak-anak kita bukanlah supaya menjadi nomor 1 karena telah melampaui prestasi anak-anak lain yang seusianya, bukan sama sekali. Bukan pula mencari pengakuan dari manusia. Manisnya buah-buah yang dapat kita petik semenjak dini, usianya belum mencapai ujung pendidikan kita, belum. Apa yang kita peroleh hari ini dari anak kita sudah berhasil 5 juz menghafal atau 10 juz atau 7 juz dan sebagainya, itu masih jauh dari capaian tujuan pendidikan kita. Perjuangannya masih panjang, masih jauh ke depan. Prestasi sejati adalah ketaatan kepada ilahi Rabbi. Itulah prestasi sejati anak-anak kita. Buah tangan kita itu yang kita harapkan.
yang kerap kali tiada berbanding lurus dengan pujian-pujian manusia, adalah tanggung jawab orang tua untuk menjaga mereka agar tetap jernih. Ini yang saya pesankan. Tanggung jawab kita agar anak kita tetap jernih, tidak terkotori oleh penyakit-penyakit ria, tidak melenceng karena mengejar dunia. Para ayah bunda yang saya cintai karena Allah, ketika Anda bersemangat di dalam pendidikan anak-anak kita, mencari lembaga-lembaga yang sesuai dengan pemahaman agama yang benar. Ketika anak kita meraih prestasi, baik itu dalam hafalan Al-Qur'annya, baik itu dalam adabnya, baik itu dalam hafalan hadisnya, ini nikmat Allah yang patut kita lakukan. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, membasahi lisan-lisan kita dengan zikir dan tahmid kepadanya. Dan tugas yang paling berat lagi adalah, sekali lagi saya katakan, menjaga kejernihan hati dan niat anak kita. Jangan kita kotori dengan penyakit-penyakit syuhra, dengan penyakit-penyakit ria, dengan penyakit-penyakit ingin tampil dan seterusnya, sehingga akan melenceng karena ada tujuan-tujuan dunia yang akan hinggap. Jangan berikan beban yang berat kepada anak kita. Jangan berikan beban yang tidak sanggup dia pikul. Bukankah kita belajar ingin meneladani kesederhanaan Uwais Al-Qarni yang tiada dikenal di bumi namun terkenal di langit? Ikhwani, inilah ikhlas. Penyejuk jiwa itu ketika anak-anak kita istiqamah menegakkan salat meski dibasuh dengan air dingin di tengah malam. Ya Allah, buah keikhlasan tanpa kehadiran mata yang menyaksikan, tak ada lisan yang menceritakan. Penentraman hati itu adalah ketika mereka siap membela kehormatan agama Allah Subhanahu wa taala meski nyawa menjadi taruhan. Penawar jirih payah itu adalah ketika mereka selalu melambungkan seleksa doa saat jiwa ketika telah berpisah dari raga. Allahu Akbar. Inilah kemuliaan-kemuliaan yang ingin kita lakukan, yang ingin kita dapatkan kaum muslimin. Inilah ikhlas. Maka simpanlah suara kegembiraan itu dan jadikanlah sebagai bait-bait doa kita di malam hari saat sang pengenggam jiwa turun ke langit bumi. Gantilah euforiamu dengan tekad yang mengiringi tiap detik episode kehidupan anak kita. Pasanglah hijab-hijab untuk mereka dari mata serta hati yang mungkin berbenih dengki dan permusuhan. Bersabarlah agar segenap ikhtiar kita berbuah surga. Bersabarlah agar segenap ikhtiar yang kita lakukan berbuah surga. Bersabarlah di dalam pendidikan anak-anak kita. Sertailah mereka, kawallah mereka sampai Allah katakan ya di dalam ketika kita masuk surga nanti, ya, ketika Allah sampaikan kepada kita, masuklah kalian ke dalam surga Allah, ya, dengan kesabaran yang telah kalian lakukan dalam mengawal pendidikan anak-anak kalian. Ya Allah, ini yang kita inginkan. Wahai saudara-saudaraku, ayah bunda yang saya cintai karena Allah, tugas kita berat, tanggung jawab kita besar, yaitu menjaga kejernihan hati mereka, kesucian jiwa mereka, ketulusan niat anak-anak kita. Maka itulah para bunda, para ulama selalu mengingatkan mereka akan Allah, selalu mengingatkan mereka akan yaumul hisab, selalu akan mengingatkan anak mereka tentang mahsyar, bagaimana nanti di hari kiamat kelak. Maka ada di antara orang tua di zaman dulu, kalau kamu merasakan tidak ada perubahan dalam 3 hari proses pendidikan kamu dalam menghafal hadis-hadis Nabi, maka pulanglah, bantu ibu, bantu kami dalam menyiapkan kebutuhan dunia. Karena tugas kita mengawal sangat berat, maka kita sebagai orang tua pun harus
memiliki bekal yang cukup, ilmu di dalam mengawal anak-anak kita. Saudara-saudariku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka saya katakan, pentas anak kita bukan di ajang lomba-lomba. Pentas anak kita bukan di ajang perkikan suara kegembiraan dengan tepuk tangan yang sorak-sorai. Enggak. Pentas anak kita di surga Allah Subhanahu wa taala, di saat mereka hadir di hadapan Allah, memasangkan jubah kemuliaan, mahkota kehormatan yang Allah berikan kepada anak kita, kepada kita melalui hasil didikan kita di dunia ini. Yang kita inginkan anak kita nanti, ya, diizinkan Allah untuk memasangkan mahkota itu kepada kita, memasangkan jubah kemuliaan itu. Itu yang kita harapkan, kaum muslimin, kaum muslimat. Itu yang kita inginkan. Tidak hanya sekedar tenar di dunia, tetapi jauh dari syariat. Sekali lagi saya katakan, fitnah syuhra itu fitnah yang besar. Tidak semua orang bisa diuji Allah bisa istiqamah dengan fitnah ketenaran, fitnah mimbar, fitnah banyak pelawar-pelawar ini. Tidak, berhati-hatilah jangan sampai dihinggapi oleh benih-benih penghancur amal-amal kita. Jangan sampai kita dihinggapi, hati kita diisi, diselimuti oleh perkara-perkara yang bisa menjatuhkan diri kita kepada kehinaan, walau kita sudah beramal banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketulusan dan keikhlasan adalah kunci keberhasilan dan kunci kebahagiaan. Tahanlah kegembiraan itu, wahai saudara-saudariku, ayah bunda. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, pentas anak kita bukan di ajang perlombaan dunia, tapi pentas kita dan anak kita adalah ketika kita dihadapkan di hari kiamat kelak. Allah mengizinkan untuk memberikan mahkota kemuliaan dan jubah kehormatan. Itulah kesuksesan dan keberhasilan yang abadi. Barakallahu fikum. Semoga Allah berikan kepada kita taufik di dalam mendidik anak-anak kita dan memberikan kepada mereka bimbingan-bimbingan. Semoga Allah berikan kepada kita kekuatan. Jangan sampai kita lupa bahwa kita ini adalah orang tua, bahwa kita adalah ayah, dan kita adalah bunda. Jangan sampai lupa. Ingatlah terus, ya, lantunkanlah doa-doa. Berharaplah kebesaran dengan harapan-harapan besar kepada yang maha besar. Allah yang akan menghadirkan hati anak-anak kita yang hari ini mereka imut-imut, yang hari ini mereka berlari-lari kecil, penuh dengan canda dan tawa. Tapi suatu saat di masa mereka akan menjadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang luar biasa, menjadi orang-orang yang akan memimpin dunia. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada saudara saya Satrai. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas bisa bermanfaat untuk antum dan antuna semuanya. Baik, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwani wa akhwati fiddin, para pecinta ilmu, kita kembali di sesi pertanyaan untuk kesempatan hari ini. Sebelum kita tutup kajian di sisa waktu, ada beberapa pertanyaan yang masuk di 081273335531, dari 0857181339 sekian. Assalamualaikum Ustaz. Saya Reni dari Sukabumi mau bertanya Ustaz. Saya kan anak pertama dan mempunyai bapak yang banyak terlibat hutang. Tapi sekarang bapak saya tidak mampu untuk membayarnya. Apakah saya harus bertanggung jawab atau membayarnya juga Ustaz? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Ukhti fillah, yang pertama saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi saudari dan kita semua untuk menjalankan segala urusan kita dan melakukan ikhtiar-ikhtiar yang bisa kita lakukan, dan semoga Allah memperbaiki kondisi kita. Naam,
sebagai seorang anak yang baik, maka jika seandainya dia sudah memiliki kemampuan untuk bisa membantu sang ayah, membantu orang tua di dalam melunasi hutang, maka ini tentu lebih aula untuk kita membantu, karena meringankan beban orang tua bagian daripada birrul walidain. Ya, kalau seandainya kita bisa dalam kondisi mampu dan sangat mampu untuk membantu dan meringankan, bahkan membebaskan hutangnya, maka kita sangat utama untuk melakukan itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, ya man abarun nas ilayya, siapakah orang yang paling pantas untuk aku berikan baktiku? Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ummuka. Thumma man ya Rasulullah? Qala ummuka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang sampai 3 kali, bakti kepada bunda. Lalu kemudian thumma man ya Rasulullah? Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, thumma abuka. Berbakti kepada bapak, kepada ayah itu adalah kebaikan dan beramal, termasuk amal saleh yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun ketika posisi kita sudah menikah dan kita memiliki suami, tentu dalam hal ini kita mesti komunikasikan dengan suami kita. Ya. Kalau posisinya untuk membantu tadi adalah harta yang dimiliki oleh wanita itu, maka ini sangat layak untuk diberikan langsung tanpa kita meminta izin kepada suami kita. Namun ketika suami kita, ya, ketika kita tidak memiliki harta secara khusus, maka kita perlu minta izin kepada suami kita untuk memberikan bantuan itu. Ya, jika suami kita ridha dan rela untuk memberikan, maka ini lebih baik. Ya, namun ketika suami kita untuk dalam hal ini belum memberikan lampu hijau, maka kita terus minta kepada Allah berikan kelembutan di hatinya, ya, karena ridha suami itu penting, ya, apalagi dalam menggunakan hartanya. Oleh itu ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah, ya, sekali lagi jika kita meringankan urusan saudara kita sebagaimana Nabi sampaikan, ya, man yassara ala mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Ya, barang siapa yang memudahkan urusannya di dunia, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat kelak. Ya. Man nafasa an mu'min kurbatan, ya nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Ya, ini secara umum, ya, ini secara umum kaidahnya berlaku untuk siapa saja, ya, sesama muslim, sesama saudara. Ya, barang siapa yang meringankan beban berat dan perkara yang dihadapi oleh saudaranya, maka Allah akan ringankan bebannya di akhirat kelak. Tidak hanya di dunia tapi di akhirat kelak. Apalagi ayah kita, apalagi bapak kita yang telah mendidik kita, yang telah bersusah payah membesarkan kita, menafkahi kita, dan akhirnya ada kesempatan kita untuk berbuat baik kepadanya, maka ini lebih utama dan lebih aula. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jazakallah khairan Ustaz. Baik, untuk pertanyaan dari saudari Rini yang ada di seputaran Sukabumi. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ibu dari beberapa orang anak, tapi ada satu orang anak saya yang masih kecil, sangat takut sekali dengan hantu dan setan katanya Ustaz. Bahkan di dalam rumah pun seperti tidak mau beranjak jika dimintai tolong. Bagaimana cara memahamkan kepada anak saya bahwa hal-hal seperti ini tidak patut atau tidak harus ditakuti seperti itu? Na'am Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah, amma ba'd. Ibunda yang bertanya, hafizakillah. Yang pertama, di dalam pendidikan anak mesti kita melihat
apa yang menjadi penyebab anak kita itu bisa berlaku seperti itu, bisa bersikap takut kepada hal-hal yang diceritakan atau yang didengar oleh dari saudara-saudara atau dari teman-temannya seperti hantu dan lain sebagainya. Maka ini kita harus mencari akarnya. Nah, sumber berita ini dari siapa? Bisa jadi yang pertama kisah cerita-cerita dari teman-temannya, itu satu. Yang kedua, bisa jadi yang ditontonnya melalui dunia televisi ataupun melalui film-film di YouTube dan lain sebagainya. Maka kita harus telusuri akar sumber menjadikan anak kita ini takut, gitu ya. Setelah kita tahu bahwa ternyata sumbernya adalah dari bisa cerita dari teman atau cerita dari saudara-saudaranya atau dari tontonan-tontonannya, maka bunda harus menjauhkan itu. Kalau di gadgetnya ditonton film-film itu atau di televisi, maka tutup sarana itu, jauhkan dari anak kita. Kemudian kalau ada cerita-cerita dari saudara dan saudara atau tetangganya, maka kita harus bersihkan, sterilkan pembicaraan itu dan ucapan-ucapan seperti itu. Nah, yang berikutnya setelah kita tahu akarnya dan sumber beritanya, yang kedua adalah bunda tanamkan pada diri anak bahwa Allah yang maha kuat, Allah yang maha kuasa, Allah yang menjaga kita. Bisa dengan cara menjelaskan beberapa nama-nama, asma dan sifat Allah kepada anak kita, ya Hayyun, Ya Qayyum dan seterusnya, dan nama-nama Allah yang lain. Kita jelaskan makna-makna itu sehingga timbullah pemahaman dari anak kita bahwa Allah maha melihat, bahwa Allah maha menjaga kita. Yang kedua, bentengi mereka dengan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Bunda baca di rumah itu ayat suci Al-Quranul Karim, bunda perdengarkan ayat-ayat itu ke telinganya dan diajak mereka untuk membaca ayat Al-Quranul Karim. Ya, bahwa di dalam surat Al-Quranul Karim ada ayat kursi, ada surat Al-Baqarah. Di dalam sebuah hadis disebutkan kalau rumah ini dibacakan surat Al-Baqarah, maka syaitan akan lari dari rumah kita. Sampaikan ayat dan keutamaan surat itu dengan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka katakan kepada anak kita, tidak ada anak yang perlu kita takutkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu makhluk seperti kita, akan hilang jika kita bacakan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Ya, yang berikutnya, bunda latih anak-anak kita dengan membiasakan hari-hari mereka dengan berzikir pagi dan sore, seperti zikir bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dan kita ta'awuzkan anak-anak kita setiap pagi dan sore, kita ta'awuzkan mereka, ya. Kemudian kita ajarkan mereka doa-doa perlindungan, ya, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tumbuhkan kebiasaan berzikir kepada Allah dalam setiap hari anak kita. Tentu dengan cara bunda dengan dia talkinkan, bacakan, dan anak kita minta untuk mengikuti. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, insyaallah taala, ya, anak bisa kita arahkan, bisa kita hilangkan perasaan-perasaan yang tidak baik tadi atau perasaan rasa takut yang berlebih-lebihan tadi, ya, sehingga anak kita kembali berani dan kembali seperti biasa. Dan kepada ayah bunda saya ingatkan, jangan sampai ketika anak kita bersalah atau anak kita menangis, nah, jangan sampai kita menakut-nakuti mereka. Ini terkadang ada anak kita yang menangis, gitu kan, atau anak kita enggan menyuruh melakukan perintah kita. Nah, hati-hati, di kamarnya itu ada hantu. Nah, ini kita sendiri membuat anak kita takut, begitu. Terkadang terselip ucapan yang tidak baik itu di lisan-lisan ayah bunda. Lupa kalau ternyata kita ini tauladan. Lupa kalau ternyata kita ini adalah orang tua yang harus jujur. Nah, kita sudah suruh anak kita harus ke sini, gitu, duduk bersama.
tapi dia tetap saja di kamar. Hati-hati, di kamar itu ada. Nah, ini membuat anak kita semakin tertanam dengan ucapan kita. Maka ucapan orang tua itu akan memberikan pengaruh dalam hati anak. Maka biasakanlah ucapan baik, ucapan benar, ucapan motivasi, sehingga anak kita tumbuh dan kokoh. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh ibu yang bertanya. Dan sepertinya untuk hari ini itu pertanyaan terakhir. InsyaAllah esok hari kita akan lanjutkan kembali dengan jam dan kajian yang sama bersama Ustaz. Afwan untuk semua salah kata dan gila bicara. Untuk kesempatan hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.